Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Dwi Anggraini dari kelas ALKS 1B dengan NIM 240110041. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS praktik statistika bisnis, yaitu mengolah data di SPSS. Pertama yaitu uji validitas. Pada bagian name, diisi responden. Lalu pada bagian type diganti menjadi string, measure-nya diubah menjadi nominal, dan desimalnya diubah menjadi 0. Item 1 desimalnya ubah menjadi 0. Pada bagian value, tambahkan format sesuai dengan soal. Lalu measure-nya diubah menjadi scale. Untuk item 2 sampai item 5, formatnya sama seperti pada item 1. Di bagian total, desimalnya diubah menjadi 0, measure-nya diubah menjadi scale. Kemudian, beralih ke data view. Masukkan data yang sudah disalin dari soal. Klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Lalu pindahkan data dari kiri ke kanan, lalu klik OK. Inilah hasil dari uji validitas. Interpretasinya yang pertama, tidak ada satupun item yang memiliki nilai korelasi kurang dari 0,3 terhadap skor total.
Yang kedua, semua nilai korelasi berada pada rentang 0,910 hingga 0,987 yang termasuk kategori sangat tinggi. Yang ketiga, semua item dinyatakan valid karena nilai korelasi lebih dari 0,3 dan signifikan pada level 0,01. Yang keempat, tidak ada item yang perlu dihapus atau diperbaiki. Semua item dipertahankan. Lalu untuk uji reliabilitas, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Lalu masukkan variabel item pertanyaan yang akan diuji, lalu klik OK. Dan inilah hasil uji reliabilitas. Interpretasinya, yang pertama, dengan hasil Cronbach alpha 0,967 sebanyak 5 item, ini menunjukkan reliabilitas yang sangat tinggi. Yang kedua, kelima item dalam kuesioner sangat konsisten secara internal, artinya mereka mengukur konstruk yang sama secara stabil. Yang ketiga, tidak ada item yang perlu dihapus atau diperbaiki lagi dari segi statistik. Lalu kita masuk ke uji regresi. Pada bagian name diisi dengan bulan. Lalu bagian type diubah menjadi string. Desimalnya diubah menjadi 0, measure-nya diubah menjadi nominal. Lalu untuk biaya iklan, desimalnya diubah menjadi 0, measure-nya diubah menjadi scale. Kemudian untuk penjualan, desimalnya diubah menjadi 0, measure-nya diubah menjadi scale. Setelah itu ke data view dan masukkan datanya. Klik Analyze, Regression, dan Linear. Lalu pisahkan data dependent dan independent-nya. Lalu klik OK. Inilah hasil dari uji regresi. Berdasarkan hasil uji regresi sederhana yang diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 13,784 plus 0,801 X. Interpretasinya yang pertama konstanta 13,784, berarti jika biaya iklan atau X bernilai 0, maka rata-rata penjualan per bulan atau Y diprediksi sebesar 13,784 dibulatkan menjadi 14.000 unit. Ini bisa diartikan penjualan tanpa biaya iklan. Yang kedua, koefisien X 0,801 menunjukkan bahwa setiap kenaikan biaya iklan 1 juta akan meningkatkan penjualan sebesar 0,801 atau dibulatkan menjadi 800.000 dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan demikian, kedua variabel independen atau biaya iklan berpengaruh positif terhadap penjualan. Pengaruh biaya iklan terhadap penjualan sangat kuat. Yang ketiga, prediksi jika X sama dengan 45 juta, Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 X sama dengan 13,784 ditambah 0,801 dikali 45 sama dengan 49829 dibulatkan menjadi 50. Jadi, jika biaya iklan sebesar 45 juta, maka perkiraan penjualan sebanyak 50.000 unit. Menurut saya, model ini cocok digunakan untuk dasar pengambilan keputusan, karena terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara biaya iklan dengan kenaikan penjualan. Semakin tinggi biaya iklan, semakin tinggi pula penjualan yang didapatkan.